Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, yang kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Bagaimana anak-anak bisa semua? Alhamdulillah, semoga pada bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan share informasikan tentang nilainya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita semua. Baiklah, untuk hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah bahas tentang masalah alam gaib. Yang mana kemarin kita sudah bahas tentang nikmatnya surga dan dahsyatnya neraka. Kemarin sudah ada alam kubur ya. Untuk hari ini insya Allah kita akan lanjutkan nikmatnya surga dan dahsyatnya neraka. Silahkan anak-anak buka halaman buku Al-Islam seperti ini di halaman 25. Silahkan dibaca dulu ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk tema melanjutkan materi kita adalah nikmatnya surga. Anak-anak sekalian, apa sih yang namanya surga? Surga itu adalah suatu tempat ya, kediaman di alam akhirat sana yang diliputi dengan berbagai kenikmatan. Jadi anak-anak sekalian, yang namanya surga itu semuanya penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kesengsaraan di situ. Kalau kita di dunia kadang bahagia, kadang sengsara. Tapi di akhirat kelak kita tidak akan merasakan kesengsaraan ketika kita sudah berada di surga. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan, keindahan surga ini belum pernah terlihat oleh mata. Belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbesit dalam pikiran manusia. Jadi masih dijadikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tetap wajib mengimaninya, karena yang namanya surga itu pasti ada. Dan sekarang pun sudah ada. Dulu yang surga ditempati oleh Nabi Adam, itulah yang nanti ditempati oleh orang-orang Islam. Jadi anak-anak, kita berharap bareng-bareng supaya kita bisa masuk surga. Dan surga itu diperuntukkan adalah untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya sekedar orang-orang yang Islam saja, enggak. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, jagalah oleh kalian 6 perkara, maka aku menjadi jaminan ya. Apa diantaranya? Jaminan apa bagimu untuk masuk surga? Yang pertama apa ya? Jujur dalam berbicara. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, menunaikan amanat. Yang selanjutnya, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan menahan tangan. Jadi 6 hal ini ketika kita jaga dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, Rasulullah SAW akan menjadi jaminan bagi kita supaya kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran surga sih kayak apa anak sekalian? Surga itu ya, ada yang terbuat dari emas, dari perak, dari berlian dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ya, jadi surga itu bukan kayak rumah kita terbuat dari tembok, tapi temboknya besok apa? Itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari berlian dan lain sebagainya. Sangat indah sekali. Kemudian apa? Di surga ini apa? Para penghuninya itu akan kekal. Itu kita sebagai manusia nanti ketika di surga akan kekal. Bagaimana kekalnya? Antara tua dan muda. Tidak lagi tua, tidak lagi muda. Jadi segitu-segitu terus lamanya. Tidak pernah sakit dan selalu sehat. Ya, tidak pernah sakit dan selalu sehat. Tidak membuang kotoran. Nah, beda kalau kita
Apa? Di dunia buang kotoran tiap hari dan lain sebagainya, keringatnya bau dan lain sebagainya. Besok di surga tidak. Kotoran yang kita makan akan keluar lewat keringat, dan keringatnya itu akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Selanjutnya para anak sekalian, pintu surga. Pintu surga itu juga bermacam-macam. Ya, ada pintu sedekah, ada pintu sholat. Tapi ingat khusus satu pintu orang yang rajin puasa, itu namanya Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Itu nama pintu surga yang akan dilewati oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Jadi anak-anak jangan lupa untuk rajin berpuasa, silahkan ya. Kemudian juga apa? Ada juga surga yang paling tinggi, yang paling bagus, itu adalah surga Firdaus. Surganya para nabi, para siddiqin ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengikuti nabi, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surganya surga Firdaus. Nah, kemudian apa? Anak-anak sekalian, ada juga nama-nama surga. Disebutkan ada 7 atau 8 atau banyak dalam Al-Quran. Ingat, kita akan bahas 7. Yang pertama adalah surga Firdaus. Ini surga yang paling tinggi. Ada surga Aden, ada juga Naim, ya, ada juga Ma'wah, ada juga Darussalam, ada juga Darul Maqamah, ada juga surga Khuldi. Jadi Firdaus, Aden, Naim, Ma'wah, Darussalam, Darul Maqamah, sama surga Khuldi. Itu ada 7. Ya, walaupun dalam yang lainnya disebutkan ada 3, ada 8, ada 9. Nah, itu diantaranya. Ya, itu surga. Bagaimana paham anak-anak tentang surga? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masuk surga. Jangan apa? Jangan sampai masuk neraka. Makanya amalkan amalan kebaikan. Selalu tingkatkan kita keimanan, ketakwaan kita. Tadi ada 6 amalan itu kita amalkan. Kemudian tentang neraka. Apa itu neraka anak sekalian? Neraka juga sama anak tempat, ya. Tempat penyiksaan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membangkang. Bagi makhluk Allah yang membangkang terhadap syariat Allah, dan bagi orang yang mengingkari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sudah membangkang, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka tempat kembalinya adalah besok di neraka. Dan surga ini benar-benar sudah neraka ini juga sekarang sudah ada. Apa kayu bakarnya? Kayu bakar neraka adalah manusia dan batu. Jadi apa? Di neraka itu nanti batu yang menyala yang akan membakar manusia. Ini luar biasa sekali. Dan panasnya luar biasa. Dan neraka ini disebutkan memiliki ada 19 malaikat yang bengis, yang kejam, ya, yang akan menyiksa para penghuninya. Mereka akan menyiksa dengan begitu kerasnya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para malaikat itu disebut dengan malaikat Zabaniyah. Ini malaikat Zabaniyah. Jadi sangat ngeri sekali. Nah, begitu juga kita lihat panasnya api neraka itu 70 kali lipat panas di bumi atau di dunia ini. Kita bisa bayangkan panasnya api di dunia itu sudah panasnya luar biasa. Di akhirat kelak panasnya adalah 70 kali lipat. Kemudian juga, apakah mereka dikasih makan, mereka dikasih minum? Iya. Penghuni neraka dia juga dikasih makan, dia dikasih minum. Apa makanannya? Makanannya adalah dari pohon yang berduri. Makanannya tidak mengenyangkan, tidak menjadikan orang gemuk, akan menyiksa. Ya, namanya yang disebutkan buah zakum. Ini makanan para penghuni neraka. Minumannya apa? Minumannya adalah air yang sangat panas. Ada air nanah, ya, dan air yang sangat panas. Ya, sekali dia minum hancur tubuhnya. Dan apa?
penghuni neraka juga tidak akan mati lagi. Mereka akan disiksa untuk selama-lamanya. Makanya hati-hati jangan sampai kita masuk ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian anak sekalian, neraka juga ada 7. Ya, disebutkan ada 7. Yang pertama neraka hawiyah, kemudian neraka jahim, neraka sakor, neraka lado, neraka khutoma, neraka sa'ir, dan neraka jahanam. Yang paling dasar adalah neraka jahanam. Jadi anak sekalian, jangan sampai kita mendekati amalan-amalan yang menuju kepada neraka. Itu segala bentuk kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, siksaan neraka yang paling ringan adalah ketika seorang itu nanti dikasih sandal yang terbuat dari api, dari besi yang menyala-nyala, ya. Kemudian apa? Ketika sandalnya itu dipakai, otaknya mendidih. Ketika sandal itu dipakai, otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita pakai sandal, otak kita mendidih, kepala kita mendidih, jadi semua badan hancur. Ini luar biasa. Jadi anak-anak, mari kita tingkatkan amal kebaikan kita. Kita jauhi amal-amalan kejahatan, kemaksiatan, dan dosa yang lain sebagainya. Ingat, sholatnya kita jalan dengan tertib, kemudian berbakti kepada orang tua, baca Al-Quran, menjaga pembicaraan, pergaulan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, ini materi kita untuk pagi hari ini. Silahkan nanti untuk kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.